dari kami, PMK 22 tahun 2020, ada yang bertanya-tanya mengenai bagaimana penyaluran dana desa, khususnya BLT desa, karena kalau tahun ini BLT desa itu disalurkan tersendiri dengan di luar dana desa pertahapan. Mungkin Pak Ibu menanyakan untuk itu, kami mengundang Pak Irfan Wahyuwardana, beliau Kasubdit Pelaksanaan Anggaran 4 di Ditjen Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan. Beliau akan menyampaikan mengenai pedoman penyaluran dana desa. Nah, diantaranya mungkin nanti akan bahas bagaimana mekanisme penyaluran dengan BLT desa itu. Kepada Pak Irfan, kami persilakan untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Pak Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Jadi hari ini saya menyampaikan mengenai mekanisme penyaluran dana desa yang nantinya akan banyak berhubungan, Bapak dan Ibu akan banyak berhubungan dengan rekan-rekan kami di KPPN. Jadi yang saya hormati Pak Aris, Bu Farida, rekan dari Kemendes, Bapak-Bapak Ibu dari Pemda Kabupaten Kota di wilayah Sumatera, Jawa, dan juga rekan-rekan kami di Kanwil dan di KPPN. Jadi kami akan menyampaikan pedoman penyaluran dana desa tahun 2021. Sedianya Pak Direktur kami akan menyampaikan hal ini, namun ternyata tadi pada pukul 1 ada kegiatan mendadak dan juga ada kegiatan dengan Bu Menteri, sehingga untuk penyampaian materi ini akan kami sajikan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau outline kami cuma ada 5, yaitu mengenai kebijakan umum, besaran penyaluran dana desa, kemudian persyaratan penyaluran, BLT, serta yang paling penting adalah langkah-langkah strategis percepatan penyaluran dana desa. Tadi sekilas sudah disampaikan oleh Pak Aris mengenai tata cara penyaluran. Mungkin nanti akan saya sampaikan lebih mendetail, dan mudah-mudahan nanti ada kecukupan waktu bagi kita untuk berdiskusi. Ya. Baik, maaf. Jadi kalau kita melihat kebijakan umum penyaluran dana desa pada tahun 2021 ini, yang pertama adalah dana desa itu disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa. Ya. Nah ini saya ucapkan dan mengapresiasi atas kerjasama dari Pemda, DPMD, BPKD, dan juga teman-teman kami di KPPN, sehingga penyaluran dana desa pada tahun 2020 ini dengan metode yang baru itu capaiannya adalah 99,87%. Ya. Tadi saya sampaikan juga oleh Pak Aris. Artinya apa? Perubahan mekanisme penyaluran itu tidak mengurangi kinerja kita, malah meningkatkan kinerja penyaluran. Ya. Nah mudah-mudahan apalagi di tahun 2020 kita lihat banyak peraturan-peraturan terkait dengan pengelolaan dana desa yang muncul. Ya, ada 4 PMK ya, PMK 205, PMK 40 tahun 2020, PMK 50, dan juga terakhir PMK 101 yang dikeluarkan. Namun kita dapat cepat melakukan langkah-langkah strategis sehingga dapat segera melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh pimpinan kita, yang tentunya dalam rangka kinerja kita, ya, terutama dalam rangka menghadapi ataupun penanganan dari pandemi COVID ini, ya, yang antara lain juga berdampak kepada masyarakat desa. Nah untuk pada tahun 2021 tadi sudah disebutkan bahwa penggunaan dana desa ini kan prioritasnya adalah untuk penyaluran BLT desa, lalu kemudian digunakan untuk kegiatan lain di luar BLT desa. Nah, kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena pada saat kita sudah membicarakan bahwa ini merupakan kegiatan prioritas, maka penggunaan dana desa itu didahulukan untuk keperluan BLT desa. Yang tentunya
pada saat Bapak dan Ibu nanti akan mengajukan penyaluran dana desa kepada KPPN dari Pemda ataupun dari desa kepada Pemda, Pemda ke KPPN, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dana desa tadi yang untuk keperluan BLT maupun keperluan di luar BLT itu dapat disalurkan. Nah, kalau kita lihat ya, kemudian BLT desa ini pada tahun 2021 dilaksanakan selama 12 bulan ya, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, kemudian penyalurannya bagaimana? Untuk penyalurannya, untuk dana desa yang digunakan untuk kebutuhan BLT, maka penyalurannya itu dilakukan secara rata-rata setiap bulan sama. Jadi penyaluran dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu besarannya sama. Dari mana angka besaran itu diperoleh? Itu pada saat pertama kali Pemda akan mengajukan penyaluran dana desa untuk desa, untuk beberapa desa atau mungkin salah satu desa, maka Pemda wajib menginput dulu jumlah KPM yang akan menerima BLT desa pada desa dimaksud. Misalkan satu kabupaten ataupun kota terdiri dari 100 desa. Nah, kemudian yang telah memenuhi persyaratan penyaluran dana desa tahap pertama itu baru 10 desa. Nah, 10 desa ini yang diajukan permintaannya ke KPPM wajib diinput dulu jumlah KPM-nya. Jadi yang diminta oleh kami adalah jumlah keluarga penerima manfaat, bukan nilai nominal uangnya. Nah, dari jumlah inputan KPM tadi, maka secara sistem akan dapat diketahui berapa kebutuhan BLT desa selama 1 tahun. Dengan rumus jumlah KPM dikali besaran 300.000 per bulan dikalikan 12 bulan, sehingga ketahuan total kebutuhan BLT desa untuk suatu desa selama 1 tahun. Sehingga penyalurannya untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu adalah besarannya sama. Nah, kemudian untuk dana desa di luar BLT desa, maka penyalurannya itu untuk yang desa reguler dilakukan 3 tahap, sedangkan untuk yang desa mandiri 2 tahap. Pengajuan permintaan untuk penyaluran BLT desa dan pengajuan dana desa untuk keperluan di luar BLT desa itu diajukan secara terpisah. Jadi bukan dalam satu pengajuan yang bersamaan, jadi terpisah. Karena apa? Yang untuk BLT desa kan pengajuannya adalah per bulan, sedangkan untuk BLT dibayarkan sekaligus untuk kebutuhan 3 tahap. Ini berbeda dengan tahun 2020 ya. Tahun 2020 kan dalam satu tahap terdiri dari 15%, 15%, 10%, kemudian tahap kedua juga sama, 15, 15, 10, kemudian tahap ketiganya adalah 20%. Nah, untuk yang tahun 2021 ini, penyaluran dana desa di luar BLT langsung dikalikan, langsung disalurkan sekaligus setelah alokasi dana desanya dikurangi untuk kebutuhan BLT desa. Nah, makanya di angka kelima ini sangat penting. Jadi bagi Bapak dan Ibu di Pemda, sebelum melakukan permintaan penyaluran pertama kali, maka Pemda harus melakukan perekaman jumlah KPM terlebih dahulu. Kecuali jika berdasarkan hasil musyawarah desa tidak terdapat penerima BLT desa. Nah, itu baru teman-teman di Pemda tidak perlu menginput jumlah KPM. Jadi dasarnya adalah musdes ya. Jadi kalau kita lihat nanti di aplikasi Omspan akan muncul pilihan apakah desa ini menyalurkan BLT atau tidak. Kalau misalkan pilihannya adalah tidak menyalurkan BLT, maka wajib menyampaikan perkades hasil musdes yang menyatakan bahwa memang di desa tadi itu tidak ada penerima KPM dengan berbagai macam hasil musdes. Misalkan ada orang miskin tetapi sudah menerima bantuan sosial dari APBN seperti kartu prakerja, PKH ataupun sembako, maka tidak dapat mendapatkan BLT desa. Nah, kemudian besaran penyaluran tadi sudah sampaikan jelas Haris adalah untuk yang tahap pertama untuk reguler 40%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga 20%. Bapak Ibu tolong dipahami bahwa
besaran 40% di tahap pertama ini terdiri dari dana desa untuk keperluan di luar BLT dan dana desa untuk keperluan BLT desa. Jadi jumlahnya adalah 40%, termasuk kebutuhan penyaluran BLT desa. Nah, makanya untuk keperluan yang di luar BLT desa, rumusnya adalah 40% dikalikan pagu dana desa, dikurangi kebutuhan BLT desa bulan pertama sampai dengan bulan kelima. Tadi ada pertanyaan, saya sempat sebelum menyampaikan materi ini membaca beberapa pertanyaan tadi di Slido, bagaimana cara menghitungnya. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah bingung, karena yang akan menghitung adalah sistem. Jadi Bapak dan Ibu tinggal memasukkan aja jumlah KPM pada masing-masing desa sebelum meminta penyaluran ke KPPN. Maka pada saat Pemda menyampaikan permintaan alokasi dana desa untuk yang non-BLT tahap pertama, maka akan dihitung secara otomatis oleh aplikasi Omspan. Nah, gambaran umumnya adalah misalkan suatu desa mempunyai pagu sebesar 1 miliar. Maka kalau kita lihat berdasarkan rumus penyaluran dana desa reguler, besaran penyaluran dana desa untuk tahap pertama adalah maksimum sebesar 400 juta, kemudian tahap kedua sebesar 400 juta, kemudian tahap ketiganya adalah sebesar 200 juta. Nah, kemudian dari 1 miliar tadi ternyata ada kebutuhan untuk keperluan penggunaan BLT desa sebanyak 120 juta selama 1 tahun. Artinya BLT desa yang disalurkan oleh desa tadi setiap bulannya adalah 10 juta kan. 120 juta dibagi 12 hasilnya 10 juta. Sehingga kebutuhan BLT desa untuk bulan pertama sampai dengan bulan kelima adalah sebesar 50 juta. Nah, oleh sebab itu, berapa dana yang dapat dialokasikan untuk kebutuhan penyaluran dana desa untuk di luar BLT, rumusnya adalah 40% dikali pagu dana desa, yaitu 40% dikali 1M sama dengan 100 juta, dikurangi kebutuhan BLT tadi yang sebesar 50 juta. Berarti disalurkannya adalah sebesar 350 juta. Demikian juga di bulan kedua, kebutuhan tadi adalah 40% dikalikan pagu 1M, kemudian kebutuhan BLT desa selama bulan ke-6 sampai dengan bulan ke-10 selama 5 bulan adalah 50 juta, maka yang disalurkan adalah sebesar 350 juta. Kemudian yang untuk tahap kedua, penyalurannya adalah sebesar 20% dikalikan 1M, dikurangi kebutuhan BLT 2 bulan sebanyak 20 juta, maka nilai penyaluran untuk DD di luar non-BLT sebesar 180 juta. Nah, ini untuk yang di luar BLT desa. Nah, bagaimana dengan yang di BLT? Yang untuk BLT akan disalurkan secara merata setiap bulan, yaitu bulan pertama sebanyak 10 juta, bulan kedua 10 juta, demikian halnya sampai dengan bulan ke-12 senilai 10 juta. Nah, jadi makanya pada saat Bapak dan Ibu rekan-rekan di Pemda melakukan perekaman KPM, tolong pastikan dokumen sumbernya adalah dokumen sumber yang valid, yang berasal dari desa, sehingga tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan atas kebutuhan dalam rangka penyaluran BLT desa. Nah, dokumen tadi adalah dokumen yang berdasarkan hasil musyawarah desa dalam bentuk perkades tadi ya. Nah, ini kemudian untuk yang desa mandiri, prinsipnya juga sama. Jadi 60% untuk yang di luar BLT adalah 60% dikurangi pagu, dari pagu dana desa total, dikurangi kebutuhan BLT bulan pertama sampai dengan bulan ke-7. Jadi kalau tadi rata-rata penyaluran dana desa BLT-nya adalah 10 juta, maka kebutuhan BLT sampai dengan bulan ke-7 adalah 70 juta. Sehingga nilai BLT untuk yang dana desa untuk yang non BLT adalah 60% dikalikan 1 miliar sama dengan 600 juta dikurangi dengan kebutuhan BLT selama 7 bulan sebesar 70 juta, maka nilai totalnya adalah yang untuk BLT 530 juta. Nah, yang 70 juta, yang 77 juta untuk BLT bulanan disalurkan setiap bulan sebesar 10 juta.
Ini juga sama prinsipnya untuk yang tahap kedua. Nah, ini adalah persyaratan ya. Tadi Bapak dan Ibu sudah disampaikan oleh Pak Aris persyaratannya, cuma saya perlu menambahkan bahwa dalam setiap kali pengajuan permintaan penyaluran dana desa, baik itu untuk yang BLT desa maupun yang non BLT desa, maka permintaan tadi dilampiri dengan surat pengantar ditambah dengan daftar rincian desa yang dimintakan penyalurannya dari aplikasi OMSPAN. Jadi surat pengantar ini Bapak dan Ibu formatnya sudah ada di dalam PMK 222, nanti ditambah dengan lampiran daftar rincian desa yang akan dimintakan penyalurannya oleh Pemda. Jadi Bapak dan Ibu kan di Pemda melakukan tagging ya, melakukan pemilihan desa-desa yang akan salur. Nah, kemudian dari hasil tagging tadi dilakukan pencetakan, kemudian surat pengantar ditandatangani dan juga kertas kerja daftar rincian desa juga ditandatangani, kemudian diupload pada aplikasi OMSPAN. Dalam beberapa ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan, apakah surat pengantar ini harus ditandatangani oleh Bapak Bupati ataupun Wali Kota? Ya, sebenarnya dalam PMK sudah diatur Bupati Wali Kota dapat menunjuk pejabat untuk menandatangani surat pengantar, jadi tidak perlu sampai ke Pak Bupati ataupun Wali Kota jika dirasa memang nanti karena tingkat kesibukan dari Bupati ataupun Wali Kota ya, nanti mungkin bisa disampaikan ataupun bisa ditandatangani oleh Kepala BPKD. Nah, kemudian paling cepat pada bulan Januari ya, kemudian tahap kedua reguler paling cepat pada bulan Maret, sama ada surat pengantarnya, namun di sini ada klausul tambahan Bapak dan Ibu, kalau misalkan pada tahun 2020 BLT desa itu yang disalurkan tidak sampai 9 bulan, karena dalam PMK, pengaturan di PMK 40 sampai dengan PMK 50, kita mengatur bahwa BLT desa itu disalurkan sampai dengan bulan Desember. Artinya dari bulan April sampai dengan Desember tahun 2020 adalah 9 bulan. Nah, Bapak dan Ibu, apabila terdapat desa-desa yang ternyata penyaluran BLT desa pada tahun 2020 tidak sampai 9 bulan, maka pada saat penyaluran dana desa tahap kedua itu melampirkan perkades mengenai yang mengatur bahwa memang tidak terdapat calon KPM BLT yang memenuhi kriteria berdasarkan hasil tesnya, itu diupload pada aplikasi OMSPAN. Karena kalau tidak, seperti tadi disampaikan oleh Pak Aris, terhadap desa-desa yang tidak menyalurkan BLT desa selama 9 bulan dan tanpa ada keterangan perkadesnya, maka akan dikenakan sanksi pemotongan BLT dana desa pada tahap ketiga ataupun tahap kedua bagi desa mandiri. Nah, kemudian untuk yang penyaluran tahap ketiga dilakukan paling cepat pada bulan Juni. Kemudian ada juga surat pengantar dan daftar rincian. Kemudian ada syarat tambahan lagi. Apabila terdapat perubahan jumlah KPM ataupun KPM yang menerima BLT pada tahun 2021, maka perubahan tadi, revisi perkada tadi dilampirkan pada penyaluran dana desa tahap ketiga. Nah, maksud kami apabila terdapat perkada mengenai pembagian alokasi dana desa berdasarkan hasil evaluasi KPPN terdapat perubahan, maka perubahan perkada tadi wajib disampaikan pada tahap ketiga. Ada 7 aspek, ada 6 aspek yang dinilai oleh KPPN, namun ada 3 aspek yang wajib dan itu harus betul, yaitu yang pertama adalah terkait dengan jumlah desa, kode dan nama desa, kemudian terkait dengan tata perhitungan dan pembagian alokasi dana desa untuk masing-masing desa. Apabila ketiga aspek tadi ternyata tidak memenuhi kriteria, maka KPPN tidak dapat menyalurkan dana desa tahap ketiga. Nah, Bapak dan Ibu, persyaratan-persyaratan yang di tahap 1, tahap kedua, dan tahap 3 ini digunakan untuk penyaluran BLT desa yang di luar penyaluran dana desa di luar BLT desa. Jadi tahap pertama ini untuk yang dana desa di luar BLT, kemudian dana desa di luar BLT syaratnya ini. Yang tahap ketiga, dana desa di luar BLT syaratnya adalah sesuai dengan yang 1.123 tadi.
Nah, kemudian untuk yang desa mandiri juga hampir sama dengan persyaratannya dengan yang desa reguler, di mana beberapa persyaratan yang di desa reguler itu diajukan pada tahap ketiga, untuk yang desa mandiri diajukannya pada tahap kedua, karena memang yang desa mandiri kan penyalurannya hanya 2 tahap saja. Nah, Bapak dan Ibu, ini tolong diperhatikan, pada saat Pemda akan mengajukan penyaluran dana desa tahap ketiga ataupun tahap kedua untuk desa mandiri, maka BPKAD harus terlebih dahulu melakukan perekaman detail jumlah setoran sisa dana desa, hasil rekonsiliasi sisa dana desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang telah disetor dari RKD ke RKUD ya. Jadi sampai dengan saat ini sudah hampir 80% Pemda yang telah melakukan rekonsiliasi dengan KPPN, dan di sana terdapat informasi sisa dana desa yang masih terdapat di RKD yang belum disetor ke RKUD atau sudah disetor ke RKUD. Nah, Bapak dan Ibu di BPKAD tolong melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum melakukan permintaan penyaluran dana desa tahap ketiga ataupun tahap kedua. Apakah desa-desa tadi sudah melakukan penyetoran sisa RKD-nya tadi ke RKUD? Karena apabila belum dilakukan penyetoran, maka sistem akan secara otomatis melakukan pemotongan penyaluran dana desa tahap ketiga ataupun tahap kedua untuk desa mandiri terhadap sisa dana desa yang belum disetor oleh pemerintah desa ke RKUD. Di dalam PMK 222 juga telah diatur bahwa batas akhir rekonsiliasinya kan yang semula berakhir sampai dengan bulan Oktober antara desa dengan Pemda, kemudian Pemda dengan KPPN di bulan November. Di dalam PMK 222 ini rekonsiliasi antara desa dengan Pemda diperpanjang sampai dengan bulan April, kemudian antara Pemda dengan KPPN sampai dengan bulan Mei, dan pada tanggal 31 Mei Pemda wajib menyetor sisa dana hasil rekonsiliasi yang berasal dari sisa dana di RKD ataupun sisa dana yang ada di RKUD. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris, kalau tidak dilakukan penyetoran maka akan dilakukan penghitungan dalam DAU ataupun DPH-nya. Nah, Bapak dan Ibu tolong ini diperhatikan. Sistem yang kami buat kami sudah memberikan beberapa peringatan-peringatan di dalam sistem aplikasi kami, sehingga pada saat Pemda melakukan perekaman kemudian melakukan permintaan data kepada KPPN, itu sudah ada peringatan-peringatan bahwa apakah perekaman telah dilakukan secara benar dan tepat. Karena pada saat terdapat pemotongan ataupun perhitungan dalam penyaluran dana desa akibat di dalam informasi Omspan itu terdapat sisa dana desa, maka pemotongan tadi yang telah perhitungan tadi tidak dapat diminta kembali oleh Pemda untuk disalurkan kembali. Beberapa kasus terjadi pada tahun 2020, ada beberapa desa sudah disalurkan dana desa tahap 3. Kemudian di situ diinformasikan terdapat sisa anggaran tahun 2019 yang tidak dianggarkan kembali, maka pada tahun 2020 dilakukan pemotongan pada saat penyaluran tahap ketiga. Kemudian setelah disalurkan, Pemda tadi meminta kepada KPPN untuk dimintakan kembali penyalurannya. Nah, kami tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Yang pertama, surat pengantar dan juga daftar kertas kerja telah ditandatangani dan menyatakan memang bahwa penyaluran tadi itu perhitungannya telah sesuai. Nah, ini tolong hati-hati Bapak dan Ibu di DPMD, jangan semuanya diserahkan kepada operator, tolong dicek kembali dokumen-dokumen yang diupload kepada KPPN pada aplikasi, dicocokkan sebelum dimintakan penyalurannya ke KPPN. Kami ingatkan juga dan kami sampaikan, KPPN tidak pernah melakukan pembuatan ataupun perhitungan itu dilakukan secara sistem, bukan dilakukan pemotongan secara manual oleh KPPN. Jadi tidak ada campur tangan KPPN
pada saat proses penghitungan penyaluran dana desa. Semuanya dilakukan otomatis berdasarkan inputan data yang telah dilakukan oleh teman-teman di Pemda. Kemudian ini adalah terkait dengan BLT desa, tadi sudah ada kriteria sudah disampaikan oleh Pak Aris tadi. Nah, kemudian bagaimana untuk persyaratan penyaluran BLT desa, penyaluran BLT desa tadi untuk bulan pertama, maka syaratnya adalah dilakukan dulu perekaman jumlah KPM, tadi saya sampaikan di depan. Yang kedua, penyaluran BLT desa di bulan ke-1 dapat dilakukan kalau persyaratan penyaluran dana desa tahap pertama telah terverifikasi oleh KPPN. Tadi saya sampaikan di depan bahwa proses pengajuan permintaan penyaluran dana desa untuk yang BLT dan yang non-BLT itu terpisah. Jadi yang untuk BLT dana desa bulan pertama itu syarat-syaratnya itu untuk yang tahap 1 harus sudah diupload, dan yang kedua telah diverifikasi oleh KPPN. Apa saja? Yang pertama, sudah ada perkada, sudah dilampirkan APBDes, kemudian sudah ada surat kuasa pemindah bukuan, kemudian sudah ada surat pengantar dan daftar rincian permintaan dana desa tahap pertama, dan sudah diverifikasi, maka Pemda baru dapat mengajukan desa-desa tadi untuk dimintakan penyaluran BLT desanya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk proses penyalurannya itu bisa jadi BLT desanya itu selalu terlebih dahulu dibandingkan dana desa yang untuk tahap pertama. Karena apa? Di dalam sistem kerja kami, di dalam SOP kami, ada ketentuan bahwa jika terdapat permintaan pembayaran lebih dari 1 miliar, maka kami harus menyusun perencanaan kas terlebih dahulu selama 5 hari kerja. Nah, apabila permintaan dana desa BLT-nya itu di luar BLT lebih dari 1 miliar, maka prosesnya itu paling lambat disalurkan 7 hari kerja oleh KPPN, di mana 2 hari kerja digunakan untuk proses verifikasi dan validasi, kemudian 5 hari kerjanya adalah proses dalam konteks manajemen kas. Nah, kemudian apabila pada hari kedua telah dilakukan verifikasi, maka Pemda dapat mengajukan permintaan penyaluran BLT desanya. Nah, ternyata BLT desanya itu nilainya di bawah 1 miliar. Maka apabila diajukan oleh Pemda pada hari kedua sejak pengajuan dokumen yang di luar BLT, maka pada hari keempat paling lambat KPPN sudah harus bisa menyalurkan BLT desanya tadi, mendahului yang non-BLT. Nah, kemudian untuk penyaluran yang dana BLT desa untuk yang bulan kedua itu dilakukan apabila Pemda ataupun desa telah menyampaikan laporan realisasi penyaluran BLT bulan pertama di aplikasi Omspan. Demikian seterusnya. Jadi bulan Februari itu dapat dibayarkan pada bulan Februari juga apabila bulan laporan penyaluran BLT di bulan Januari telah dilakukan melalui aplikasi Omspan. Nah, skema pelaporannya Bapak dan Ibu adalah Pemda cukup menginput jumlah KPM saja, berapa yang disalurkan pada bulan Januari tadi. Kemudian di bulan ketiga juga sama, penyalurannya dapat dilakukan setelah dilakukan penginputan data realisasi BLT desa pada bulan kedua. Nah, ada pertanyaan, apakah dapat dilakukan rapel apabila terjadi keterlambatan penyaluran BLT desa? Jadi, diasumsikan bahwa persyaratan untuk penyaluran dana desa tahap pertama itu baru terpenuhi pada bulan ketiga, pada bulan Maret. Maka pada bulan Maret ini akan disalurkan dana desa di luar BLT. Kemudian, pada bulan Maret juga dapat dilakukan pembayaran penyaluran BLT desa untuk bulan pertama. Nah, yang bulan kedua apakah dapat dibayarkan pada bulan Maret? Secara sistem dapat dibayarkan juga sepanjang pada bulan Maret ini sudah ada laporan atas penggunaan BLT bulan pertama, sehingga bulan kedua dapat dibayarkan pada bulan Maret. Kemudian apakah bulan Maret juga dapat dibayarkan juga di bulan Maret? Prinsipnya juga dapat dibayarkan juga di bulan Maret sepanjang
penyaluran BLT desa yang bulan Februari telah dilaporkan juga di bulan Maret. Namun untuk keperluan BLT bulan keempat itu tidak dapat dibayarkan pada bulan ketiga. Jadi seperti itu ya, prinsipnya BLT desa itu dibayarkan pada bulan berkenaan, kecuali untuk BLT desa bulan Desember, ini ada pengecualian, dapat dibayarkan pada bulan November. Jadi di bulan November ini dapat dibayarkan BLT desa bulan Desember dengan syarat telah menyampaikan realisasi penyaluran BLT di bulan Novembernya juga. Nah, kenapa yang di bulan Desember ini dapat dibayarkan di bulan November? Karena mengingat pada bulan Desember ini banyak pencairan anggaran sangat banyak, biasanya overload-nya sangat tinggi di KPPN, sehingga perlu dilakukan pergeseran supaya tagihan-tagihan tidak menumpuk semua di bulan Desember. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, bagaimana dalam prakteknya apabila terjadi selisih kurang ataupun selisih lebih dalam penyaluran BLT desa berdasarkan perhitungan? Bapak dan Ibu, tadi saya sampaikan bahwa untuk pertama kalinya pada saat akan dilakukan penyaluran dana desa, wajib dilakukan perekaman jumlah KPM apabila desa tadi terdapat penerima manfaatnya kan. Nah, misalkan tadi diasumsikan jumlah KPM-nya adalah 50 orang, sehingga dalam sebulan kebutuhannya adalah 50 dikalikan 300.000, itu adalah 1,5 juta ya, 1,5 juta ya. Nah, misalkan kebutuhan 15 juta, 15 juta ya. Ternyata dalam prakteknya jumlah KPM yang dibayar itu ternyata nggak sampai dengan 15 juta, cuma tadi diperkirakan hanya sebesar 50 orang, namun dalam prakteknya hanya dibayarkan untuk 40 orang. Maka kelebihan atas pembayaran tadi, kelebihan atas alokasi kebutuhan untuk alokasi BLT yang ditransfer oleh KPPN sebesar 15 juta tadi, maka sebesar 3 jutanya dapat dimanfaatkan oleh desa untuk kegiatan-kegiatan lain yang digunakan untuk pemulihan ekonomi, misalkan program padat karya tunai ataupun pemberdayaan UMKM. Jadi dari proyeksi 15 juta, ternyata BLT desanya hanya disalurkan oleh desa sebesar 12 juta, sehingga yang 3 juta dapat digunakan oleh desa-desa di kegiatan yang lain di luar BLT desa. Ini selisih lebih. Nah, bagaimana jika terjadi selisih kurang? Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh desa tadi, diperkirakan ternyata 15 juta. Ternyata dalam kenyataannya penyaluran BLT-nya itu yang tadinya diperkirakan orang 50, ternyata menjadi 60 orang. Nah, kekurangan atas 10 orang yang menerima BLT sebesar 3 juta ini dipenuhi dari penggunaan dana desa yang di luar non-BLT desa. Jadi diambil dana yang desa, silakan membayar kekurangan BLT di luar 50 orang yang direncanakan tadi dari dana desa yang non-BLT. Nah, ini makanya Bapak dan Ibu tolong disampaikan kepada pemerintah desa terkait dengan KPM, itu sifatnya memang fleksibel, dapat berubah-ubah penerimanya, namun tolong di perhitungan dasarnya ini yang penting pada saat pertama kali, karena sebenarnya dasar dari pemberian KPM adalah dari hasil musyawarah desa juga. Nah, langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan oleh Pemda dan juga pemerintahan desa? Yang pertama, segera menerbitkan peraturan bupati yang mengatur mengenai tata cara perhitungan dan penetapan rincian dana desa ataupun perkada. Ya, ini sering menjadi isu karena penerbitan perkada ini harus sampai ke provinsi ya, untuk dapat analisis dari Biro Hukum Provinsi segala macam. Nah, ini tentunya mohon dapat segera dipercepat. Kemudian setelah peraturan bupati wali kota tadi ditetapkan, maka Pemda segera melakukan perekaman alokasi dana desa per desa pada aplikasi Omspan. Jadi tolong direkam, kemudian perkali sesuai dengan masing desa, yang sampai salah. Karena pada saat terjadi kesalahan perekaman besaran pagu untuk masing-masing desa, maka perhitungan secara sistem alokasi yang dana desa disalurkan maka akan menjadi salah juga. Kemudian menerbitkan surat kuasa pembeda bukuan
yang ditangani oleh Bupati atau Wali Kota. Percepatan rekonsiliasi, ini adalah PR dari tahun 2020 yang masih diperpanjang sampai dengan tahun 2021. Kemudian segera menyetorkan sisa dana desa yang hasil rekonsiliasi ke Erkun, berkoordinasi dengan Kemendagri apabila terdapat kode dan nama desa yang tidak sesuai dengan tabel referensi Daumspan untuk menghindari gagal salur ataupun keterlambatan penyaluran. Jadi Bapak dan Ibu, pada tahun 2020 kemarin beberapa desa terdapat nama-nama yang tidak sesuai sehingga kemudian di referensinya dilakukan perubahan. Nah, perubahan data ini dapat dilakukan apabila Pemda telah menyampaikan permintaan pada Kemendagri dan kemudian Kemendagri menyampaikan kepada kami. Jadi terhadap perubahan status desa, kelurahan ataupun desa menjadi kelurahan, kemudian terkait dengan kode desa, nama desa. Nah, ini pada prinsipnya kami hanya menerima data sehingga kalau ada perbedaan-perbedaan tadi, tolong segera dikomunikasikan dengan Kemendagri sehingga tidak terjadi keterlambatan ataupun gagal salur terhadap dana desa tadi karena datanya tidak terdapat pada tabel referensi Omspan. Dan sebagaimana kita ketahui, tabel referensi di Omspan ini menyangkut nama-nama dan kode desa, itu pun kami dapatkan dari Kemendagri sehingga bila ada perubahan juga berasal dari Kemendagri. Kemudian meminta kepada Pemdes untuk segera melengkapi persyaratan penyaluran. Untuk desa-desa tahun 2021, ini kan ada penambahan desa ya pada tahun 2021 ini, agar segera berkoordinasi dengan KPPN. Tolong dicek Bapak dan Ibu di Pemda masing-masing, apabila ada desa-desa baru yang mendapatkan dana desa, tolong berkoordinasi dengan KPPN untuk segera mendaftarkan data rekening desanya. Karena penyalurannya kan dilakukan oleh KPPN ke rekening kas desa. Nah, tolong dikoordinasikan dengan KPPN untuk segera didaftarkan rekeningnya sehingga dapat terekam dalam database kami. Kemudian segera mengajukan permintaan penyaluran apabila sudah terdapat desa-desa yang sudah siap salur. Jadi tidak perlu menunggu seluruh desa itu siap semuanya. Ada beberapa, kemarin ada beberapa kasus ada Pemda yang menunggu seluruh desanya siap semua. Akhirnya terjadi keterlambatan dalam penyaluran dana desa yang berakibat BLT desanya pun terlambat diterima oleh masyarakat desa. Nah, ini kalau misalkan ada yang sudah siap 20 desa diajukan kepada KPPN, lalu siap 30 diajukan kepada KPPN. Nah, kemudian untuk pemerintah desa, tolong agar segera menetapkan PBDes, kemudian menetapkan Perkades yang mengatur mengenai BLT desa, melaporkan penyaluran BLT desa tahun 2020 pada Pemda. Jadi Bapak dan Ibu, ada kewajiban di PMK 205, di PMK 40 bahwa Pemda wajib menyampaikan laporan penyaluran BLT desa di aplikasi Omspan paling lambat tanggal 31 Desember 2020. Namun, sampai dengan saat ini dari data yang kami terima, masih banyak masih banyak Pemda yang belum melaporkan BLT desanya melalui aplikasi Omspan. Sehingga data yang kami terima laporan dari Pemda itu apabila dibandingkan dengan data di Kementerian Desa terdapat perbedaan. Nah, ini tentunya menjadi hal yang menyulitkan bagi kami pada saat nanti dilakukan audit oleh BPK. Nah, tolong teman-teman di Pemda untuk segera melengkapi. Dan kedua, tolong dalam melakukan perekaman BLT desa di Omspan juga harus hati-hati karena jangan sampai angkanya salah. Karena kemarin kita cek ada penyaluran BLT desa itu yang angkanya keriting, tidak bulat, tidak bulat kalau dibagi dengan angka Rp300.000. Kemudian segera melaporkan penyerapan dan capaian output dana desa tahun 2020 kepada Pemda untuk selanjutnya direkam di aplikasi Omspan. Segera menyelesaikan rekonsiliasi dana desa terhadap Pemda ataupun desa yang belum, kemudian menyetorkannya ke RKUD apabila terdapat sisa dana desa di RKD yang tidak dianggarkan. Nah, untuk teman-teman kami di KPPN, segera berkoordinasi dengan Pemda untuk persiapan penyaluran, melakukan penelitian terhadap alokasi dana desa yang direkam di Omspan dibandingkan dengan Perkada sebelum melakukan penyaluran dana desa yang pertama kali. Kemudian meliti kelengkapan dokumen penyaluran, segera melakukan penyaluran sesuai ketentuan apabila persyaratan telah terpenuhi paling lambat 7 hari kerja setelah dokumen diajukan oleh desa, oleh Pemda.
kemudian melakukan monitoring Komspan secara harian untuk memantau pengajuan permintaan penyaluran dana desa. Kemudian di Kanwil DJPB juga berkoordinasi dengan Pemda dalam rangka penyaluran dana desa, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyalurannya, kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi juga terhadap penyelesaian rekonsiliasi dana desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, serta melakukan pemantauan dan koordinasi dengan Pemda atas kewajiban penyetoran sisa dana desa hasil rekon ke Erkun. Nah itu dari kami, Pak Yadi, terkait dengan penyaluran dana desa, mungkin pendalamannya bisa dilakukan pada sesi diskusi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.